Pertanyaan pertama, Bapak Pendeta, bagaimana cara praktis menjelaskan Trinity kepada orang bukan Kristen? Karena banyak orang yang bertanya, kenapa kok Allahmu ada tiga? Itu bukan bagaimana kita bisa menjelaskan? Ada orang pernah tanya sama saya begini, Pak, tolong jelaskan pada saya Tritunggal. Kalau saya mengerti, saya akan jadi Kristen. Saya bilang nggak bisa. Kenapa? Karena orang hanya bisa mengerti kalau Roh Kudus mencerahkan dia. Tapi Roh Kudus baru diberikan orang kalau orangnya orang percaya. Jadi kalau dia percaya, dia akan diberikan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus diberikan pada dia, maka pikirannya dicerahkan. Waktu dia baca kitab suci, dia mengerti. Tanpa Roh Kudus tidak bisa. Jadi kamu harus punya Roh Kudus, baru saya jelaskan. Bagaimana cara kamu punya Roh Kudus? Kamu harus percaya Yesus dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih pada teman-teman masih setia menonton, mendukung, menyaksikan konten dari channel ini. Jadi tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya. Ada pertanyaan yang cukup menarik ditanyakan kepada pendeta Esra Soru ini. Pak, bagaimana cara menjelaskan Tritunggal kepada orang yang belum paham, kepada orang yang belum percaya? Dan jawaban dari pendeta ini di luar dugaan jemaatnya. Jadi percaya dulu bahwa Yesus itu adalah Tuhan, baru paham akan Tritunggal ini, baru paham tentang ketuhanan mereka, baru paham tentang Alkitab mereka. Jadi harus masuk Kristen dulu, percaya dulu bahwa Yesus itu Tuhan, maka kita akan paham tentang Tritunggal. Karena katanya dipenuhi oleh Roh Kudus. Ini pertanyaan jemaatnya sama sekali tidak salah, tapi kok jawaban pendetanya di sini oleng. Nah, jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu, silahkan tonton sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Tapi sebelum kita lanjutkan, silahkan dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya, bunyikan tanda loncengnya, dan silahkan dibagikan videonya. Selamat menyaksikan. Pertanyaan pertama, Bapak Pendeta, bagaimana cara praktis menjelaskan Trinity kepada orang bukan Kristen? Karena banyak orang yang bertanya, kenapa kok Allahmu ada tiga? Itu bukan bagaimana kita bisa menjelaskan? Ada orang pernah tanya sama saya begini, Pak, tolong jelaskan pada saya Tritunggal. Kalau saya mengerti, saya akan jadi Kristen. Saya bilang nggak bisa. Kenapa? Karena orang hanya bisa mengerti kalau Roh Kudus mencerahkan dia. Tapi Roh Kudus baru diberikan orang kalau orangnya orang percaya. Jadi kalau dia percaya, dia akan diberikan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus diberikan pada dia, maka pikirannya dicerahkan. Waktu dia baca kitab suci, dia mengerti. Tanpa Roh Kudus tidak bisa. Jadi kamu harus punya Roh Kudus, baru saya jelaskan. Bagaimana cara kamu punya Roh Kudus? Kamu harus percaya Yesus dulu. Baru saya jelaskan. Nanti kamu mengerti. Ya kan? Itu. Jadi memang sulit. Demi kepentingan berapologia tentu bisa. Kita bisa menunjukkan di sana bahwa tidak ada kontradiksi sama sekali. Ya, di antara karena kita bilang Allah itu esa, tapi tiga pribadi. Maka kita harus berhati-hati dalam setiap jangan bilang satu Allah adalah tiga Allah. Itu salah. Itu kontradiksi. Itu bertentangan dengan akal. Sekarang saya tanya saudara, kalau saya bilang saya mempunyai 2 mata dan 4 mata, bertentangan tidak? Bertentangan kan? 2 mata atau 4 mata? Mengapa bertentangan? Karena 2 dan 4 mengacu kepada satu hal, yaitu mata. Tapi kalau dia menunjuk pada 2 hal, misalnya saya mempunyai 2 mata dan 4 mata kaki, ada masalah? Tidak ada, dua-dua sama-sama benar. Kenapa? Karena 2 mengacu kepada mata dan 4 mengacu pada mata kaki. Kita tahan sejenak. Jadi kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari pendeta Esra Soru ini. Tapi setelah kita cermati dan setelah kita pahami apa yang disampaikan oleh pendeta Esra Soru, itu tidak masuk akal. Jadi kalau mau memahami tentang Alkitab, Tritunggal mereka, tentang ketuhanan mereka, karena Tuhan mereka itu ada 3. Jadi harus percaya dulu bahwa Yesus itu adalah Tuhan, baru kita akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Baru kita paham tentang ketuhanan mereka, baru kita paham tentang Alkitab mereka. Jadi kalau kita sudah dipenuhi Roh Kudus, jadi Alkitab mereka itu katanya tidak kontradiksi, tidak bertentangan. Ini kan pendetanya ngawur. Jadi pertanyaannya adalah, Pak, kenapa Tuhan kita itu 3? Bagaimana cara menjelaskan Tritunggal ini kepada orang yang belum paham? Jadi apa tujuan Allah itu menciptakan 2 Tuhan lagi? Fungsinya untuk apa? Apakah hanya untuk menebus dosa manusia yang turunnya di bangsa Israel? Sedangkan yang Yesus saja tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan, dia hanya utusan, dia hanya nabi. Jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu, kita dengarkan selanjutnya. Ya. Jadi kalau mau ketat secara logika tidak ada salahnya. Tapi kalau mau pengertian sungguh-sungguh, kamu percaya dulu dong. Ada seorang anak kecil yang waktu mau ke sekolah, mamanya siapkan dia susu sapi. Minum nak. Itu anak berangkat ke sekolah tidak minum. Besok lagi mama siap susu sapi lagi. Dia tidak minum lagi. Besok lagi siap susu sapi juga tidak minum. Mamanya panggil dia, nak, kenapa kamu tidak mau minum susu sapi ini? Si anak jawab, mama, sebelum saya tidak akan minum susu sapi. Sebelum saya mengerti mengapa sapi hitam makan rumput hijau keluar susu putih. Saya tidak akan minum. Mamanya hanya belai-belai, nak, walaupun kau tidak mengerti kenapa sapi hitam makan rumput hijau keluar susu putih, mama juga tidak mengerti, tapi minum sajalah karena ini berguna bagi kesehatanmu.
Begitu. Ada banyak hal di dunia ini yang mengerti baru percaya. Tapi ada hal-hal khusus di dalam. Itu namanya Yesus, mau percaya Yesus itu ngerti dulu baru percaya. Jangan hanya percaya-percaya buta. Tapi ada hal-hal tertentu di dunia ini yang percaya dulu baru mengerti. Kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari Pak Pendeta Esra Soru ini. Jadi penjelasan dari Pak Pendeta Esra Soru ini sama sekali tidak masuk akal. Kenapa? Karena Pak Pendeta Esra Soru ini mengatakan percaya dulu baru kita itu mengerti. Seharusnya di sini mengerti dulu baru kita itu percaya. Nah, jadi ini terlalu dipaksakan untuk murtad. Jadi seperti inilah cara mereka itu memurtadkan umat muslim. Jadi buat teman-teman sekalian, bagaimana cara menguji keaslian sebuah kitab suci itu? Caranya itu, apakah kitab suci itu bertentangan dengan ilmu pengetahuan tentang sains, teknologi, embriologi? Kalau ada di dalam sebuah kitab suci itu bertentangan dengan sains, teknologi, embriologi, maka itu bukanlah sebuah kitab suci, tapi itu hanya karangan manusia. Tidak mungkin Tuhan itu menciptakan, tapi Tuhan itu tidak tahu bagaimana cara menciptakannya. Contoh tertulis di dalam Alkitab, fungsi gunung itu katanya untuk menahan goncangan gempa. Kalau fungsi gunung itu untuk menahan goncangan gempa, otomatis orang tinggal di pegunungan tidak pernah merasakan gempa. Tapi dijelaskan di dalam Al-Quran, fungsi gunung itu adalah pasak bumi untuk menyetabilkan bumi. Dikatakan di dalam Alkitab, tercipta dulu pohonnya baru tercipta matahari. Di dalam Al-Quran tercipta dulu matahari baru ada pohon, karena kalau nggak ada matahari, pohon ini nggak akan hidup. Nah, jadi dari sinilah bahwa Alkitab itu sangat banyak sekali bertentangan dengan sains, teknologi, embriologi, bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Maka Alkitab itu bukanlah sebuah kitab suci, tapi karangan dari manusia. Hanya sebagiannya saja itu firman Tuhan. Nah, jadi kepada teman-teman mungkin cukup sekian, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.